Oke, nah ini agak sedikit kelihatan rumit ya, tapi mudah-mudahan bisa diikutin ya. Nah, Bapak Ibu, prinsip pengaliran air limbah domestik di dalam pipa itu ada dua ya. Kita ada konsep pipa aliran gravitasi ya. Ada pipa yang mengalir secara gravitasi, ada pipa yang mengalir menurut prinsip aliran bertekanan. Ya, misalkan ini adalah pompa ya, pompa pemompaan gitu ya. Nah, ini beda Bapak ya, gravitasi. Gravitasi sebetulnya kita ketika melakukan perencanaan air limbah domestik sebisa mungkin menggunakan prinsip aliran gravitasi, jangan aliran bertekanan. Karena kenapa? Mahal untuk aliran bertekanan ya secara operasional. Tapi tadi case-case tertentu itu sudah nggak memungkinkan, jadi harus gravitasi. Contoh di Denpasar itu ada zona yang sudah tidak bisa lagi dialirkan menuju ke pipa induk, maka dia dipompa menuju ke jaringan perpipaannya air limbahnya. Nah, kalau di Bandung sendiri, Bandung itu punya Pak jaringan bertekanan ya. Jadi air limbah itu di sektor timur misalkan itu ngumpul ke stasiun pompa Gemuruh namanya ya, di Bandung, agak Bandung Selatan gitu ya. Nah, nanti baru dipompakan menuju ke saluran terbuka menuju ke instalasi pengolahan limbah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, aliran gravitasi itu ada aliran gravitasi parsial ya. Ada aliran gravitasi penuh. Jadi yang penuh-penuh itu belum tentu kategorinya bertekanan Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau gravitasi parsial ya seperti ini ya. Kalau gravitasi penuh itu ya pipanya penuh ya, tapi dia tidak bertekanan karena memang penuh itu karena debitnya besar gitu ya. Kalau bertekanan ya karena dia ada tekanan sehingga kalaupun pipanya naik pun dia masih bisa menekan si air limbah itu, si air itu untuk mengalir gitu ya. Ya ini persamaan-persamaannya saya coba jelaskan dengan bahasa yang mudah ya Bapak Ibu. Nah ini contohnya lagi ya. Antara pressure pipe ya, ilustrasi konsep pengaliran air limbah domestik melalui aliran bertekanan dengan pompa tekan dan pompa vakum. Jadi untuk aliran bertekanan ya itu bisa dilakukan dengan menggunakan pompa tekan, artinya dia didorong ya. Jadi ada saluran pengumpul, kemudian di air limbahnya ngumpul di sini, kemudian ada pompanya akan mendorong air itu masuk ke dalam jaringan perpipaan ya. Nah, ada juga yang dia vakum ya. Jadi si jaringan perpipaan ini dibuat vakum ya. Jadi si jaringan perpipaan ini itu dibuat vakum sehingga air limbah itu akan masuk ke dalam dari bak pengumpul ini menuju ke jaringan perpipaannya. Ada nggak di Indonesia? Seingat saya ada satu di daerah timur Indonesia, Sulawesi atau ya daerah sana lagi ya. Saya lupa persisnya. Cuman saya ingat betul teman-teman di senior di PUPR sempat cerita masalah vakum sewerage ya. Ya. Nah, setidaknya ada 3 jenis berdasarkan karakteristik penyaluran air limbahnya dan area pelayanan subsistem pengumpul itu dapat dikategorikan menjadi 3 tipe ya. Ada yang kita sebut sebagai perpipaan air limbah domestik konvensional ya. Ini konvensional. Ada yang kita sebut sebagai perpipaan air limbah dangkal atau shallow sewer atau kita sebut sebagai small bore sewer. Apa bedanya? Nanti kita diskusi selanjutnya. Ini menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang tadi juga nanya ya. Yang mohon izin saya minum bentar. Oke. Nah, ini konvensional ya. Jadi ini konvensional. Kalau konvensional ini ya. Ya, kita tadi sudah diskusi bahwa jaringan perpipaan air limbah yang konvensional skala perkotaan yang besar ya itu dipisah antara air hujan sama air limbah ya. Jadi tidak ada ceritanya itu digabung. Permen PUPR kita sudah jelas dan tegas mengatakan bahwa kita menganut sistem terpisah bukan tercampur. Ya. Nah, kalau perpipaan air limbah dangkal, apa itu air limbah dangkal? Ya, atau shallow sewer gitu ya. Shallow sewer itu intinya gini. Shallow sewer itu mengalirkan air limbah ya, air limbah semuanya baik solid ya, baik solid maupun liquidnya ya. Jadi itu dialirkan semua ya. Jadi air limbah itu dari toilet langsung masuk ke dalam inspection box atau inspection chamber atau inspection
apa istilahnya tank gitu ya. Nah, kemudian baru masuk ke jaringan perpipaannya nanti ya. Itu adalah shallow sewer ya. Nah, apa bedanya dengan small bore sorry, sebelum masuk small bore sewer, ini contohnya di Bekasi Bapak Ibu. Kalau di Bekasi itu kita menggunakan shallow sewer. Jadi air dan solidnya itu masuk ke dalam jaringan perpipaan. Ini ujungnya buat clean out untuk pembersihan ketika ada penyumbatan di jaringan perpipaan. Nah, ini biasanya di ujung sini ya, di ujung sini itu selalu kita siapin toren tuh satu buah misalkan 500 liter. Nanti seminggu sekali atau 2 minggu sekali masyarakat itu membuang memflushing gitu ya jaringan perpipa itu dengan air yang relatif banyak sehingga solid yang ada di jaringan perpipaan itu bisa tergelontorkan menuju ke IPAL. Ini kurang lebih pekerjaannya. Nah, kalau Bapak lihat di sini ya, lihat ini sambungan. Jadi ini sebetulnya dinding, kemudian di sininya ada toilet gitu ya. Jadi di sininya ada toilet gitu ya. Jadi dia langsung masuk ke dalam jaring pipa. Nah, nanti ini sebetulnya di sini nanti ada pipa ventilasinya ya. Di sini ada pipa ventilasi untuk melepas bau biar tidak masuk ke dalam rumah tangga. Itu ya. Nah, apa bedanya dengan small bore shower? Kalau small bore shower, maka yang diambil itu adalah hanya overflow dari tangki septik. Jadi air limbah itu akan masuk ke dalam tangki septik dulu sehingga solidnya akan mengendap semua di tangki septik. Hanya overflow-nya saja yang masuk ke dalam instalasi perpipaan kemudian diolah ya. Nah, kita yang mana nih? Mau yang shallow sewer atau small bore sewer? Saya sharing, saya tidak mau condong ke satu metode, tapi gini pertimbangan saya. Di Bekasi dulu hal yang sama ya. Jadi ini sebetulnya antara shallow sewer, small bore sewer itu sempat ada perdebatan Pak ketika kita menyusun pedoman teknis SPAL DT ya. Apa perdebatannya? Perdebatannya gini. Apakah iya kita akan membangun fasilitas infrastruktur untuk masyarakat yang modelnya seperti ini. Jadi kita hanya menangkap effluent dari tangki septik untuk kita olah di instalasi pengolahan air limbah komunal atau permukiman. Nah, kalau modelnya seperti itu, maka masyarakat kan masih harus terbebani dengan proses penyedotan lumpur tinja. Masih ada 2 kali gawe gitu ya, istilahnya 2 kali gawe itu jadinya. Jadi si lumpurnya harus diangkat secara periodik 3-5 tahun, effluentnya juga mereka harus berkontribusi tentunya ya, harus ada iuran segala macam ya. Nah, ini kan jadi 2 kali beban buat masyarakatnya. Nah, karena itulah saya sebetulnya condongnya lebih ke sini sebetulnya ya. Sudahlah kalau memang mau diolah ya sudah sekalian aja sama solid-solidnya. Nah, tapi Bapak Ibu, fakta di lapangan itulah kenapa ini tadinya mau dihapus, tapi jadi dilema ketika fakta di lapangan banyak sekali masyarakat yang punya tangki septik tapi nggak tahu itu effluentnya di mana gitu ya. Atau kita susah mengakses. Misalkan gini, saya mau bangun jaringan pipa menerima effluent dari tangki septik, tapi tangki septiknya ada di bawah dapur misalkan. Terus kalau misalkan kita sambungkan, masyarakat berarti harus membobok dapur sampai ke jaringan perpipaan dan itu menambah cost buat masyarakat. Akhirnya daripada nanti jadi perdebatan di masyarakat, ya akhirnya ya sudah kita ambil saja yang dari effluentnya ya. Jadi ini karena memang di masyarakat sendiri case-case-nya ada yang harus terpaksa kita olah hanya overflow dari tangki septik ya. Jadi makanya ini masih ada di pedoman kita ya. Nah, ini saya pikir sama saja ya. Ini hanya istilah ya, istilahnya riol ya. Ini masih menggunakan bahasa Belanda ya. Ini intinya sistem riol gedung ya atau perpipaan di dalam gedung. Ini yang lateral ya, sama saja ya. Kalau dulu ada namanya brandgang gitu ya. Jadi ini bahasa Belanda gitu ya. Bapak-bapak yang jago bahasa Belanda mungkin tahu ya. Nah, ini ada servisnya ya. Ini ada servisnya. Nah, ini adalah ada manhole-manhole sama seperti yang Aceh tadi ya. Yang Aceh saya pikir lebih jelas ya, lebih kelihatan lebih jelas. Ya, ini saya lewatin